Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mariati, nomor induk mahasiswa 8356333801, Prodi PGSD UPBJJ UT Bandung. Kegiatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada praktikum IPA DSD, yaitu modul 7 tentang optik pada kegiatan praktikum yang ke-1, sifat cahaya, dengan judul percobaan pemantulan cahaya. Baiklah, kita simak percobaan saya berikut ini. Landasan teori kegiatan praktikum ini adalah optik merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan diadakannya praktikum ini yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya pergunakan adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Adapun prosedur percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar adalah: yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Kemudian, hasil menunjukkan besar sudut adalah 30 derajat Celcius. Jadi, sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang pertama, susunlah alat berikut, yaitu layar, lilin, dan cermin cembung. Kemudian, nyalakan lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar. Yang keempat, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Dan hasil menunjukkan bahwa cermin cembung memantulkan sinar cahaya yang menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti susunan alat tersebut, yaitu lensa cembung, layar, dan lilin. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Yang ketiga, gambarkan jalannya berkas sinar. Yang keempat, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Yang kelima, atur jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Yang keenam, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Kemudian, hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Yang ketujuh, geser benda menjauhi cermin cekung. Yang kedelapan, amati pada jarak tertentu bayangan akan menghilang. Kemudian, ukur jarak benda pada cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin,
dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.